anak-anak. Apa kabar semuanya? Kok kurang semangat? Coba sekali lagi ibu tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sekarang coba ketua kelasnya dipimpin dulu doanya untuk memulai pelajaran hari ini, oke? Amin, amin, amin. Sekarang ibu cek kehadirannya dulu ya. Yang namanya dipanggil, angkat tangannya ya. Devi Ramawati, Hilya Hasanah, Nada Salsabila, Salma, Santi Nur Laila, Siti Nur Setia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang besaran dan pengukuran. Hari ini kita akan mempelajari vektor. Nah, sebelumnya kalian siapkan alat tulis dan kertas lembarnya. Sudah? Oke. Sekarang sebelum ibu jelaskan apa itu vektor, coba kalian tulis di kuis 1. Apa yang kalian ketahui tentang vektor? Waktunya 1 menit ya. Oke. Sudah? Nah, lanjut ya. Sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengkomunikasi hasil pengamatan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitaran yang bergerak dan yang diam. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang hanya mempunyai nilai. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang hanya mempunyai nilai dan arah. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Dan yang enam, peserta didik dapat melukiskan vektor. Oke, dapat dipahami? Oke, sekarang kuis 2-nya kalian tulis tujuan pembelajaran pada hari ini. Waktunya 1 menit. Sudah? Oke, anak-anak, ibu sudah menyiapkan video tentang pendaratan pesawat. Nah, nanti kalian simak dan lihat videonya. Untuk kuis selanjutnya, itu kuis 3 ya berarti. Kuis 3-nya kalian tulis terkaitan video tersebut, video pendaratan pesawat dengan pembelajaran hari ini. Dapat dimengerti? Oke, sekarang disimak dulu ya videonya. Miliaran orang naik pesawat setiap tahun. Kebanyakan penumpang sama sekali tak sadar akan beberapa hal yang harus diketahui oleh semua pilot. Seperti apakah kamu harus benar-benar panik saat pesawat mulai berguncang, pendaratan tak semulus mentega, atau semua orang di kokpit jatuh tertidur. Oke, sudah ya, kalian sudah dilihat videonya. Sekarang kalian jawab kuis 3-nya. Ibu beri waktu 1 menit. Sudah? Nah, sekarang sebelum kita memulai materi, ibu akan membagikan kelompok ya. Kalau ada 2 kelompok. Pertama kelompok skalar. Kelompok skalar ada Devi, Salma, dan Nada. Dan untuk kelompok vektor ada Hilya, Santi, dan Siti. Dapat dimengerti? Oke. Sekarang ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu.
menjelaskan tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, di mana besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Contohnya, waktu, suhu, panjang, luas volume, massa, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan masih banyak lagi. Untuk penulisan notasi vektor. Nah, untuk penulisan notasi vektor, yang pertama, kalian bisa menggunakan arah panah. Nah, arah panah ini, yang garis panjang ini bisa disebut, ini nilai vektornya. Nilai vektornya. Sedangkan yang ini yaitu arah vektor. Yang kedua, itu kalian bisa menuliskan huruf yang dicetak tebal, atau kalau di komputer itu bold, misalnya A, B, C, dicetak tebal ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kalian bisa menuliskan huruf yang dibubuhi dengan tanda panah di atas. Tuh. Oke. Nah, untuk penggambaran vektor. Nah, penggambaran vektor ada misalnya untuk penggambaran vektor itu misalnya nilai A dan B itu sama besar dan sama arahnya. Berarti kan A sama dengan B. Oke? Vektor A sama dengan B. Berarti mereka arahnya tuh sama-sama gini. Nah, untuk A misalnya vektor A nilainya lebih besar dan B lebih kecil, tetapi mereka mempunyai nilai yang sama. Mempunyai arah yang sama maksudnya. Oke. Ini vektor A. Ini vektor B. Nah, mereka arahnya sama tapi mereka nilainya berbeda. Tuh. Terus ada lagi misalnya nilainya sama tapi arahnya beda. Berarti ini misalnya yang mereka nilainya sama tapi arahnya berbeda gitu. Ada yang nilainya berbeda dan arahnya juga berbeda. Misalnya si A, vektor A. Nah, terus ini vektor B. Mereka nilai dan arahnya berbeda. Nah, gitu. Oke. Kalian dapat dipahami materinya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan tidak? Oke. Untuk kuis selanjutnya, kuis 4 ya berarti ya. Coba kalian jelaskan besaran vektor dan besaran skalar beserta contohnya. Oke. Sudah? Ibu beri waktu 1 menit. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang tadi kan ibu sudah membagikan kelompok ya. Nah, sekarang kalian berkumpul masing-masing kelompoknya. Nah, sudah ya, udah berkumpul. Nah, sekarang coba kalian buat pesawat kertas seperti ini. Oke? Kita buat percobaan sederhana supaya kalian mengerti. Nah, sudah dibuat. Sekarang coba kalian terbangkan. Sudah? Sekarang tulis di kuis selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendaratan pesawat.
Waktunya 1 menit. Oke, sudah semuanya? Sekarang balik ke tempatnya masing-masing. Sekarang untuk kuis terakhir, coba kalian tuliskan contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 3 ya. Ibu beri waktu 1 menit. Oke. Coba sekarang ketua kelasnya dikumpulkan ke tas teman-temannya. Ya, taruh di meja ibu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum ibu tutup materi pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Oke, Siti boleh. Silakan. Di situ aja berdiri. Oke, bagus. Beri tepuk tangannya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari masih tentang vektor, tapi kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Oh iya, ibu akan memberikan tugas latihan ya. Nah, tugas latihannya itu berupa di dalam aplikasi. Kalian nggak boleh download aplikasinya, namanya Quizzes. Nah, atau kalian tinggal buka aja linknya, nanti ibu berikan kepada ketua kelasnya. Oke, nanti ibu kirimkan ya, nanti di share ke teman-temannya. Nah, sudah ibu share. Nanti waktunya itu paling lambat tanggal 13 April. Tanggal 13 April itu kalian sudah harus mengerjakan semuanya. Kalian tinggal masukin nama, tinggal klik linknya, masukin nama aja. Oke. Dapat dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang ketua kelasnya tolong dipimpin doanya untuk menutup pelajaran hari ini. Oke. Sudah ya? Mulai kita dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.